Hello wise people, saya Vian. Hari ini kita kedatangan sesuatu yang spesial. Duo kakak beradik Vivo X50 series. Inilah X50 dan X50 Pro. Kenapa saya bilang ini spesial? Karena ini adalah smartphone profesional fotografi flagship pertama dari Vivo yang dirilis secara resmi untuk pasar Indonesia. Jadi untuk momen yang spesial ini, kita akan bikin mood yang spesial juga. Oke, kita akan mulai dari X50 Pro. Boxnya aja udah beda ya, kelihatan premium banget dan nentuin kelasnya. Ada pattern holographic berbentuk X di boxnya. Ini unit X50 Pro-nya, soft case transparan, SIM ejector dan manual book, kabel data dengan port USB Type-C, kepala charger, dan yang terakhir kita dapat special gift yaitu sebuah earphone yang cakep. Bukan earphone generik, tapi kelihatan bener dedicated design dengan logo Vivo di tengahnya. Dan masih dapat special treatment juga berupa alternate buds. Bahkan konektor khusus buat audio jack 3,5 mm ke port USB Type-C. Excellent. Beberapa sentuhan kecil yang cuma bisa kita dapat di smartphone sekelas flagship tentunya. Oke, sekarang kita akan fokus ke unitnya. Jujur ini adalah first impression dan pengalaman pertama saya melihat X50 Pro. Karena saya sama sekali belum pernah melihat leak desainnya. So, I'm so excited. Wow. Satu kata pertama yang ada di benak saya ketika memegang dan memandang desainnya adalah mesmerizing. Bodi belakangnya sensual banget. Bener-bener kelihatan elegan dengan warna alpha grey. Modul kameranya extraordinary dan nggak mainstream. Khususnya karena inovasi fitur gimbal stabilization di main kameranya yang memenuhi setengah space dari modul kamera. Dua kamera juga ada di bagian bawahnya. Dan desain periscope kamera untuk fitur 60 kali hyper zoom-nya. Dan kalau kita sentuh dan rasakan dengan jari, materialnya memang terasa well crafted banget. Materialnya glass dan solid stainless yang memang berasa mewahnya. Second impression saya adalah mengenai handheldnya. Bodinya yang seksi ini benar-benar punya feel yang nggak biasa. Secara spontan yang saya rasakan adalah bodinya sangat ramping dan very light. Ternyata pas saya cek, bobotnya cuma 181,5 gram dan ketebalannya cuma 8,04 mm. Nyaman banget buat digenggam. Apalagi semua lekuk bodinya terasa rounded dan nggak ada sisi square yang tajam. Kalau saya investigasi lebih dalam, yang bikin feel HP ini berasa tipis kayaknya karena seluruh lingkar bodinya dibuild pakai solid stainless dengan frame yang sangat tipis. Jadi feel ketika frame ini menyentuh kulit kita, jadi berasa tipis banget. Padahal kalau kita lihat secara objektif dari sudut miring kayak gini ya nggak setipis itu. Ilusi yang menarik. Kalau ada yang merasa impresi saya terlalu lebay, bro, you have to try it yourself. Saya yakin banget kalau kalian bakal setuju sama opini saya kalau kalian udah pegang langsung. Dan frame stainlessnya ini materialnya kuat banget, jadi bikin nggak terlalu parno kalau jatuh di posisi siku. Di bagian kanan frame ada tombol volume dan power, tapi cuma tombol powernya ini yang saya kurang suka, soalnya sedikit goyang, jadi mengurangi kesolidan desain frame yang udah kokoh. Di bagian atasnya ada sentuhan kecil yang menambah kesan premium dengan tulisan profesional fotografi. Dan di bagian bawah terdapat SIM tray, port USB Type-C, dan sebuah lubang speaker. Ya, sayangnya hanya ada satu buah lubang speaker aja. Padahal di bagian atasnya space-nya kosong. Opini saya mengenai body dan handheld experience, so far, ini the best handheld experience saya di kelas flagship sih. Karena belakangan HP-HP flagship saya rasain trennya semakin lama semakin berat dan bold. Ini HP justru berasa compact dan light banget. Kalau mau jujur, body setipis dan selingan ini kayak pegang HP dengan kapasitas baterai 3000-an mAh sih. Padahal HP ini punya kapasitas baterai 4315 mAh. Buat saya ini adalah sebuah achievement. Well done, Vivo. Oke, next kita lihat bareng ya gimana kualitas bodi depan dan displaynya. Apakah seseksi bodi belakangnya? Kita nyalain dan prepare dulu semuanya. Oke, ini dia. Disambut dengan screen touch ID yang relatif cepat ya. Dan ini dia tampilan bagian depannya. Well, gimana bro? Kalau dari impresi awal, yang paling saya suka pertama adalah aspek rasio layarnya yang 19,8:9. Jadi kelihatan panjang dan ramping. Itu sekaligus menjawab kenapa HP ini masuk banget di genggaman tangan kita.
Jempol kita pun jadi bisa bebas bereksplorasi. Terus yang paling saya suka dari aspek rasio layar ini jelas buat kebutuhan nonton film. Bakal puas banget kalau buat nonton tipe movie dengan skala layar CinemaScope kayak gini. Warna jelas vivid dan crystal clear karena udah pakai i3 AMOLED display 6,56 inch. Udah support HDR10+, dan yang paling penting banget buat daily use adalah refresh rate layar yang udah 90Hz. Terus impresi kedua yang paling saya suka dari bodi depan bisa kalian lihat di titik hitam kecil di bagian kiri atas layar. Buat saya punch hole-nya ini minimalis banget. Vivo menyebut Ultra OLED screen yang diameternya cuma 3,96 mm. Sama sekali nggak ngeganggu pandangan kita. Bahkan gedenya hampir mirip sama ikon-ikon notifikasi yang ada di bagian atas layar. Jadi camouflage banget. Dengan kualitas dan fitur selengkap ini, jujur aja saya nggak ada keluhan sama sekali buat tampilan bodi bagian depannya. Kesimpulan sementara, impresi awal saya untuk urusan desain bodi, layar, dan handheld experience-nya flawless banget bro. Sangat memuaskan dan sedikit banget poin minusnya. Sekarang kita coba masuk ke bagian kameranya. Nah, pertama kali kita masuk, langsung disambut sama pointer mirip gyro yang ada di tengah layar. Ini adalah inovasi fitur andalan X50 Pro, yaitu Gimbal Stabilization Camera. Sedikit edukasi aja ya. Jadi gimbal kamera ini punya fungsi yang sesuai namanya, bikin kamera kita bisa stabil layaknya pakai sebuah gimbal. Dan ini bukan sekedar gimmick dengan tambahan fitur AI doang, karena gimbal kamera ini adalah inovasi hardware, bukan seperti fitur ACE. Makanya untuk review secara keseluruhan yang jauh-jauh lebih detail bakal saya bikin nanti di video reviewnya. Karena bakal banyak banget butuh eksplorasi dalam berbagai jenis kondisi tentunya. So far bisa kalian lihat sekilas. Kalau Vivo X50 Pro ini punya main kamera 48MP yang didukung dengan gimbal stabilization camera, 13MP portrait camera, 8MP super wide angle camera yang juga berfungsi sebagai super macro camera, dan yang terakhir 8MP dengan lensa teleskopik 5 kali optical zoom. Oke, yang terakhir kita cek technical spesifikasinya ya. Vivo X50 Pro dibekali dengan Vantage OS 10.5 Android 10. Prosesor Qualcomm Snapdragon 765G dengan arsitektur 7 nanometer dengan GPU Adreno 620. 8GB RAM dan 256GB internal storage. Dan inilah hasil antutunya. Nah, buat uji coba performa spesifikasi lainnya juga bakal kita tes di video reviewnya nanti ya. Meskipun jujur aja saya jauh lebih excited buat tes performa kameranya dibanding buat main PUBG. Karena saya rasa kalau lihat dari desain body dan semua selling point yang ada di X50 Pro ini, memang bukan gaming oriented, tapi lebih ke style dan kameranya. Oh ya, buat yang nanyain NFC. Vivo X50 Pro ini juga punya NFC ya. Selain bisa top up e-money, NFC di Vivo X50 Pro ini juga punya fungsi nyimpen beberapa kartu akses, misalnya kartu buat akses kantor, apartemen, dan lain-lain. Jadi HP kita bisa difungsiin juga jadi kartu akses tanpa perlu ada kartu lagi. Oke, kesimpulan sementara dari first impression dan first experience saya sama Vivo X50 Pro ini, jujur aja saya merasa love at first sight. Mulai dari body seksinya yang begitu ramping dan ringan banget untuk kelas flagship. Looks-nya juga elegan banget. Firasat saya sih orang-orang yang udah terlanjur pegang ini HP bakalan males buat pegang flagship lain. Tapi itu tadi masih euforia sesaat ya. Karena masih banyak banget yang perlu kita buktiin. Apakah Vivo X50 Pro ini cuma cakep dari cover dan tentengannya aja? Atau beneran cakep luar dalam? Saya masih penasaran gimana kualitas gimbal stabilization camera, super macro camera, 60 kali hyper zoom, dan extreme night vision-nya. Saya juga masih pengen ngetes daya tahan baterainya sekaligus performa chipsetnya. Tapi sebelum saya bikin video review detailnya, dari tadi ada yang ngerasa jealous karena kita cuma ngelus-ngelus dan menyanjung kakaknya aja. Itu adiknya dari tadi udah bete di pojokan karena dicuekin. Nah, sekarang saatnya kita unboxing adiknya dulu, Vivo X50.